Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab pertama dari dari pelajaran vektor ya. Ini ada A, B, C, D, E, F, G. Ada apa sampai H ya? Sampai G deh. Ada 7 subbab ya di pelajaran vektor. Langsung saja di pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah definisi vektor. Definisi vektor. Nah, jadi kalau beda dengan fisika ya ini lebih ke koordinat dan juga arah ya. Tapi sebenarnya nanti arahnya juga sama sih. Ya. Jadi misalkan diberikan titik A. Titik A di sini adalah 2,3. Lalu titik B ini 3,5. Nah, kalau kita gambarkan ini Y, kemudian ini X, 2,3 ya, ini 2, kemudian ke atas 3. Nah, dia ada di sini. Nah, ini titik A. Lalu ada 3,5. Ini 3, 4, 5. Nah, katakanlah dia ada di sini. Nah, ini titik B. Oke. Vektor AB. Nah, nulisnya begini, ada garisnya seperti ini ya. Di yang lain tuh ada panahnya seperti ini ya. Vektor AB itu adalah sebuah vektor ya yang berasal dari A menuju ke B. Jadi kita garis saja seperti ini, kemudian kita kasih panah. Nah, gitu. Berarti kalau BA, ya BA berarti dari sini ke sini terus kasih panah ke A-nya ya. Gitu. Oke. Nah, ternyata ini kalau kita copy paste, dia akan ke sini ya nggak sih? Nah, jadi kalau titiknya kita geser ke awal ke 0,0, dia akan berada di sini. Nah, jadilah ini vektor posisi namanya. Vektor posisi 1,2 ya. Nah, jadi vektor posisi itu bisa didapatkan dengan cara menggambar. Kita geser A-nya ke titik 0,0 atau dengan cara AB itu berarti B kurang A ya. Nah, B-nya itu 35 dikurang A-nya itu 23. Nah, seperti itu. Nah, kita kurangin 3 kurang 2, 1. 5 kurang 3, 2. Jadilah 1,2. Berarti kan gambarnya gini nih, 1,2. Nah, jadi misalkan kalian disuruh ngegambar vektor 2 dimensi dulu ya. 2 dimensi nih. Gambarkan vektor 3, 4. Nah, jadi artinya X-nya 3, Y-nya 4. Jadi kita gambar. Ini X, ini Y. X-nya 3, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita hubungkan dulu. Sebenarnya kan ini jadi titik ya. Nah, kita pertemukan ya titik 0,0 dengan si titik ini. Nah, jadilah ini vektor posisi si V ya. Si 3,4. Oke. Nah, ternyata selain dimensi 2 ya, di vektor itu ada dimensi 3. Nah, kan kalau ini 2 dimensi, kalau 3 dimensi gimana, Pak? Ya, 3 dimensi berarti dia sampai Z ya. Jadi misalkan ada 2, 3, 4 nih. Nah, ini X, Y, Z. Nah, ini for your information aja ya. Jadi nanti sumbunya ada X, Y, Z. Lalu gimana tuh? Nah, ini kayak pojok sudut kelas ya. Jadi ini gini. Nah, ini jadi kayak bayanginnya kayak pojok sudut kelas ya. Di mana ini kan jendela nih. Ini jendela, terus ini meja guru kan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Berarti X-nya 2, kita plotin dulu. 1, 2, kemudian Y-nya 3, 1, 2, 3.
karena ini seperti alas kubus ya, kalau kalian gambar terusin kan ini jadinya alas kubus ya. Nah gitu kan. Nah ya kebayang. Maka nanti bentuk alasnya yang kita plotin ini kita membentuk jajar genjang ya, seperti alas kubus tadi. Nah kita titik-titikin. Nah sampai di sini. Nah ini baru 2 dimensinya nih, XY-nya. Nah sekarang Z-nya berarti ke atas 1, 2, 3, 4. Nah berarti kan dari sini ke sini 4 ya. Nah kita copy berarti mengikuti ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah kalau kalian mau lurusin ya berarti kayak gini lurusinnya. Nah gitu. Jadilah titiknya di sini. Jadi kalau kita gambar ternyata vektornya melayang. Nah gitu ya, kebayang jadi melayang ya. Kalau tadi dia kan biasanya gini, sekarang digeser. Nah begini dia melayang ya. Oke, itu jadi kita sekarang punya dimensi 2 sama 3 dimensi ya. Nah berikutnya adalah panjang vektor. Nah panjang vektor panjang vektor itu misalkan saya punya vektor 3,4 yang tadi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3. Nah set. Nah kita mau nyari nih dari sini ke sini. Kan kalau dari sini ke sini 4, terus dari sini ke sini 3. Nah berarti ini berapa nih? Nah ini kan adalah sisi miring segitiga siku-siku, ya enggak? Ini kan segitiga siku-siku sebenarnya kalau kita ya bikin. Nah dengan cara apa? Berarti dengan cara Pitagoras ya, mencari panjang V. Misalkan ini V, oh ya sorry, misalkan ini vektor V, panjang V tuh, nah begini panjang V ya, lambangnya kayak determinan ya, kayak mutlak. Ini adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, berarti sama dengan 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 ya. Nah, ini ini adalah panjang ya. Jadi dari sini ke sini ternyata ini panjang V-nya adalah 5. Nah, jadi kalau kalian belajar fisika kan misalkan ini kotak, kemudian ditarik ke atas, ini 10 Newton begitu ya. Kemudian ada derajatnya. Nah, ini yang 10 Newton ini sebenarnya adalah panjang vektornya. Sedangkan kalau yang di belajar matematika, kita belajar ini ya, nih, koordinatnya ya. Koordinatnya. Jadi nanti kita bisa tahu koordinat ketika dioperasikan ya. Oke. Jadi kalau di matematika kita lebih ke, misalnya ini kotaknya gini, digesernya 30 derajat 10 Newton, nah berarti nanti barangnya pindah di sini gitu kan. Nah ini koordinat barangnya berapa gitu. Nah jadi karena kita punya 2 jenis vektor ya berdimensi 2, yang pertama sama dimensi 3 gitu kan, ada dimensi 3. Nah, di mana dimensi 2 itu vektornya kan XY. Nah, maka panjang V-nya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau yang ini kan V-nya adalah XYZ, maka panjang V-nya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, ini ya, jadi rumus yang ini ya. Kalau ini mah, ini contoh soalnya malah. Ya, diketahui vektornya 3,4, disuruh nyari panjang V-nya. Nah, ini caranya seperti ini. Oke, setelah itu berikutnya adalah perkalian skalar. Nah, jadi kalau ini kayak di matriks ya.
misalnya V-nya adalah 342. Dia mau nyari 5V. Oh ya, disclaimer dulu ya. Jadi vektor itu ada V seperti ini. Nah, sama U. Jadi untuk ngebedain V sama U biar lebih jelas, V itu runcing, lalu dikasih topi. Set. Nah, kalau U, ya teman-teman bisa bikin kayak gini ya, jangan runcing U-nya. Atau U-nya kita kasih kaki. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai gini ya. Ini di kelas lain udah kelihatan deh kesalahannya. Oke, AI pun nggak bisa tahu itu V atau U. Oke, 5V adalah 5 dikali V-nya kita tulis. Berisik banget ayamnya, astagfirullah. 342. Kita kaliin 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 2, 10. Gampang lah ya, ini kan udah pernah di matriks. Oke, lalu ada perkalian dot. Nah, ini di fisika sudah pernah diterangkan ya. Nah, jadi misalkan langsung aja ke contohnya ya. Misalkan saya punya vektor A, ini adalah 3, 2, 4. Kemudian ada vektor B, ini 7, 5, berapa ya? 2 deh. Nah, A dot B itu lamanya seperti ini. Nah, kayak FOG ya. Tapi ini dot ini bulat seperti ini. Jadi bukan kali ya. Oke, A dot B-nya adalah kita tulis aja dulu A-nya itu 324. Dot B-nya itu 752. Cara ngaliinnya ya udah berarti 3 kali 7 ya. Kita tulis ditambah 2 kali 5 ditambah 4 kali 2. Nah, tulis dulu 4 kali 2. Nah, 3 kali 7 21 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 21 tambah 10 itu 31. 31 tambah 8 39. Mana mudah ya? Oke. Ya, ini perkalian dot. Oke, berikutnya kita ke mana ya? Ke vektor identitas. Nah, jadi di vektor identitas kalau misalnya matriks ya, kan matriks identitas itu ada 1, 0, 0, 1. Kemudian kalau di 3 kali 3 ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, di dimensi 2 ada namanya vektor I. Nah, vektor I itu 1, 0. J itu 0, 1. Nah, kalau di dimensi 3 I-nya itu adalah 1, 0, 0. J-nya adalah 0, 1, 0. K-nya adalah 0, 0, 1. Nah, jadi kalau kalian lihat di dimensi 2 nih, ini ya, ini si I-nya 1, 0. Kemudian ini J-nya 0, 1. Lalu dimensi 3 ini I, ini J, ini K, ya dong. Nah, gitu ya. Karena begini, kenapa kita belajar ini? Karena nanti bentuk vektornya ya. Nah, gini. Nah, 2i plus 3j. Ini 2i plus 3j vektornya. Nah, jadi kalau kita cari dengan menggunakan ini kan berarti ini 2 kali i-nya 1, 0. Ditambah 3 kali j-nya 0, 1. Berarti sama dengan 2 kali 1, 2. 2 kali 0, 0. Tambah 3 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. Jadi kalau kita tambahin 2 tambah 0, 2. 0 tambah 3, 3. Nah, jadi sebenarnya I itu yang di depan I itu si X ya, si 2. Yang di depan J itu si 3. Jadi 2i plus 3j bisa kita tulis 2, 3. Jadi sebenarnya ini kita bisa skip ya.
kita bisa skip. Atau deh contoh, misalkan ada V5I plus J min 2K. Nah, kalau sampai K berarti 3 dimensi ya. Berarti ada X, Y, Z. X, Y, Z. Ya udah, X-nya yang di depan I itu si 5. Di depan J ini kan nggak ada, tapi kan kalau nggak ada angka, kalau di aljabar angka 1 ya. Berarti ini 1. Di depan K ini 2, tapi ada minusnya, kita tulis minus 2. Begitu ya. Oke. Nah, tadi saya janji sampai G, ternyata sampai F ya. Yang F itu dimensi 3-nya udah masuk di subbab A. Sekarang yang terakhir, penjumlahan. Nah, ini asik banget ini. Ini kalau yang suka gambar seru. Ini kalau di fisika namanya resultan, guys. Nah, ya, masih ingat sama resultan yang belajar fisika ada trauma apa di sana? Oke, jadi ini vektor A, kemudian ini vektor B. Nah, maka dari titik dia berangkat sampai titik dia berakhir di sini, kita hubungkan. Ini adalah penjumlahan A, B. Ya kalau di fisika namanya resultan. Result, hasilnya gitu. Jadi A tambah B. Nah, jadi kalau saya punya ini vektor A, terus ini vektor B, lanjut ini vektor C, lanjut ini vektor D. Maka dari titik awal sampai akhir, apa ini? Ya, A plus B plus C plus D. Gitu sih. Nah ya, terus di sini kita mengenal, misalkan ini vektor A. Terus dengan vektor yang sama tapi arahnya dibalik, putar arah. Nah, ini namanya min A ya, jadi negatif dia. Ya kan, kalau misalnya garis belakang kan ini 1, 2 gitu kan. Nah, begitu lawan arah, ini jadi min 1, min 2. Itu sih simpelnya ya. Nah, coba ya. Misalkan saya punya ini vektor A, kemudian ini terus ini vektor B, terus ini vektor C. Terus maunya dari sini ke sini. Nah, kita lihat nih arahnya. Ini benar ke sana. Lah, ini dia apa tuh? Dia begini kan ya. Padahal arusnya kita mau ke sana. Nah, berarti kita ke sanain dulu. Jadinya berubah dong. Yang tadinya B-nya ke sini, sekarang ini jadi min B. Lalu ke sana. Nah, berarti A. Terus karena ini sudah dilawan arah, dibalik, diputar, jadi min B, lalu C. Begitu ya. Oke. Nah, soalnya jenisnya ya, misalkan kayak gini. Misalkan ada segi 6. Kagak kelihatan ya, ada saya. Ini deh. Nah, ada segi 6. Oke. Nah, segi 6-nya adalah A, B, C, D, E, F. Diketahui AB itu vektor posisinya bisa diwakilkan oleh U, kemudian BC itu bisa diwakili sama P, misalkan kayak gitu. Nah, jadi kita lihat dari A ke B, kalau kita garisin, terus kita arahin ya. Nah, jadi vektor itu ngarahinnya bisa kayak gini, atau bisa arahnya kita taruh di tengah. Nah, gini. Ini adalah vektor U. Selanjutnya, dari B ke C, ini adalah vektor V. Nah, gitu ya.
Nah, yang terjadi di sini, vektor U itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, atau bisa ini. Nah, jadi dia bisa kita copy ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, sedangkan vektor V itu berarti kan V-nya kan gini, berarti bisa gini, si V, sama satu lagi bisa gini, ya. Nah, kalau di dalam kasus soal ini berarti vektor yang ini dia nggak diketahui ya, yang ini nggak diketahui. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana mencari vektor AC? Nah, dari A ke C gitu kan? Ya udah, berarti U tambah V, selesai. Nah, U tambah V, oke? Nah, bagaimana mencari vektor AD? Nah, ini dari A ke D. Berarti kan begini, seret. Nah, kita punya vektor U tadi ya. Ini berarti vektor U, ini vektor U juga. Nah, berarti U tambah U. Nah, gitu. U tambah U. Berarti U tambah U jadi 2U. Nah, sekarang saya punya nyari vektor BE nih. Nah, BE. BE itu ini nih. Nah, dari B ke E kita harus gimana? Ya, kita harus pertama ikutin alurnya. Kita ada alur yang ini, ya kan? Kemudian ada ini, lalu begini, lalu begini. Nah, tinggal kita ini V. Kemudian ini kan kalau ini U ke arah sana, tapi kita lawan arah jadi ini min U. Kemudian ini V lagi, ya yang ini. Terus ke sana lagi jadi min U. Nah, sehingga kita tulis berarti ini adalah V min U plus V min U ya. Nah, jadi hasilnya V tambah V 2V min U sama min U jadi min 2U. Oke, sekian. Kerjakan latihannya. Sampai bertemu di pertemuan 2, pertemuan 3, dan UH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.